Politik. Politik. Political. Politik. 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 Mungkin kata ini sering kali kita dengar, atau bahkan ketika kita mendengar kata ini akan muncul di pikiran kita seperti ini, atau bahkan tokoh-tokoh seperti ini, dan ini. Tapi, pernahkah kalian mendengar sosialisasi politik? Across the Southwest, signs that Latino voters are shifting their focus to the issues instead of sticking with one political party. When I assert that we will not only defend ourselves to the uttermost, but will make it very certain. Komisi Pemilihan Umum hari ini mengumumkan partai politik peserta pemilu 2024 yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi administrasi. Konstelasi politik diwarnai oleh isu suksesi kepemimpinan nasional 2024 mendatang. Sosialisasi politik adalah pemberian nilai-nilai politik dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Jadi bisa dibilang sosialisasi politik ini adalah suatu bentuk transfer nilai untuk ke generasi selanjutnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai sosialisasi politik. Yang pertama, sosialisasi politik ini harus dilakukan selama seseorang masih hidup. Yang kedua, sosialisasi politik ini bisa berjalan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung ini melibatkan komunikasi. Seperti contohnya itu ketika kita sedang melakukan kuliah. Lalu yang kedua, jika sosialisasi politik dilakukan secara tidak langsung, maka sosialisasi politik ini hanya berpegang terhadap pengalaman kita yang akan membentuk kepribadian politik kita. Selanjutnya, ada 6 agen yang berperan penting dalam sosialisasi politik. Yang pertama, ada keluarga. Biasanya dilakukan oleh ayah ataupun ibu. Selanjutnya, ada sekolah. Nah, sekolah ini biasanya dilakukan oleh bapak atau ibu guru. Lalu yang ketiga, ada teman bermain yang biasanya dilakukan oleh teman-teman si anaknya tersebut. Lalu yang keempat, ada tempat bekerja, biasanya dilakukan oleh teman-teman kantor. Yang kelima, ada media massa. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada kontak-kontak politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang strata sosialisasi politik. Jadi dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masa anak-anak, yang kedua masa remaja, dan yang ketiga masa dewasa. Jadi yang pertama ada anak-anak, yaitu mereka yang paling mudah untuk diwariskan nilai-nilai politik dan membentuk sikap dan tingkah laku. Selanjutnya dalam masa anak-anak ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menjadi bagian pertama ada bagian awal atau beginning, yaitu dalam usia 3-4 tahun. Selanjutnya ada masa kanak-kanak atau childhood, yaitu usia 6-12 tahun. Selanjutnya bagian kedua ada remaja. Jadi remaja ini cenderung lebih sulit untuk ditembus dalam sosialisasi politik karena dalam tahapan ini mereka sedang melakukan pencarian jati diri. Selanjutnya yang paling sulit adalah tahapan dewasa. Kenapa paling sulit? Karena dalam tahapan dewasa ini mereka sudah mempunyai sikap dan tingkah laku dan juga mereka sudah mengerti bagaimana itu politik. Jadi dalam tahap dewasa ini juga dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada adulthood dan yang kedua ada old age. Selanjutnya ada 3 mekanisme utama dalam pengalihan elemen-elemen sosialisasi politik. Yang pertama itu ada imitasi. Sesuai dengan namanya, imitasi ini berarti sebagai proses peniruan sikap atau perilaku seseorang. Biasanya imitasi ini dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil. Selanjutnya itu ada instruksi, yaitu proses pencerahan diri atau bisa dibilang juga proses pembelajaran formal maupun informal. Biasanya tujuannya itu untuk membentuk nilai, sikap, dan tingkah laku seseorang. Dan dalam tahapan instruksi ini biasanya juga dilakukan oleh tahapan remaja. Dan yang terakhir ini ada motivasi, yaitu trial and error. Dalam proses ini, individu ini belajar secara langsung bagaimana mereka menyesuaikan tindakan-tindakannya yang cocok dengan sikap atau opini politik mereka, dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dalam sosialisasi politik. Jadi yang pertama itu ada fungsi transformatif, yang kedua itu ada fungsi kreatif, dan yang ketiga ada fungsi persuasif. Jadi dalam fungsi transformatif ini, sosialisasi politik ini berfungsi sebagai
pengubah atau pengalih dari nilai, sikap, dan tingkah laku seseorang. Selanjutnya, dalam fungsi kreatif ini, sosialisasi politik ini berperan untuk menciptakan nilai-nilai baru yang ada dalam individu ataupun masyarakat umum, sebagaimana yang mereka sukai atau yang mereka kehendaki. Dan yang terakhir ini, yang persuasif, yaitu berfungsi sebagai media pemelihara, menjaga, dan melindungi nilai-nilai politik yang telah ada dan telah terbentuk dari suatu masyarakat ataupun individu. Dalam fungsi transformatif dan fungsi kreatif, sosialisasi politik bisa disebut juga sebagai resosialisasi politik, yaitu adalah proses mengubah dan menanamkan nilai-nilai baru yang menghasilkan sebuah tatanan masyarakat baru. Contohnya itu ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan, atau bisa juga ketika Nazi memimpin. Selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir dari sosialisasi politik, yaitu mengapa sosialisasi politik ini memiliki hasil yang berbeda antara masyarakat dengan masyarakat lain ataupun antara individu dengan individu lain. Jadi ada dua hal utama yang menyebabkan perbedaan ini. Yang pertama itu ada kecocokan, dan yang kedua ada jangka waktu. Dalam kecocokan ini, suatu individu atau masyarakat itu dilihat seberapa klop mereka dengan anggota lingkungannya. Jadi semakin klop mereka atau semakin solid mereka, maka akan semakin besar juga pengaruhnya. Selanjutnya, dalam jangka waktu ini dilihat seberapa lama individu ataupun masyarakat ini berada dalam lingkungannya. Jika semakin lama itu, maka pengaruhnya juga akan semakin besar, dan sebaliknya jika semakin sebentar, maka pengaruhnya juga akan semakin dikit.